Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi ya dengan Ibu Bu Fitriana Sution SPD dari SMA Islam An-Nizam. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita masuk ke subtopik permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Atas dasar kebutuhan tempat tinggal penduduk, tak jarang lahan pertanian yang subur berubah fungsinya menjadi sebuah pemukiman atau perumahan. Tapi, kalau kamu tahu, selain tempat tinggal, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makanan. Dengan berkurangnya lahan pertanian yang subur, otomatis sumber atau bahan dasar makanan harus ditanam di tempat yang jauh. Dan hal ini berdampak pada meningkatnya harga makanan tersebut. Perencanaan tata ruang dan wilayah yang buruk menjadi salah satu penyebabnya. Dalam penerapan tata ruang dan wilayah yang baik, Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Masalahnya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, tidak adanya ketegasan hukum bagi seorang yang melanggar tata ruang. Ya, inilah yang terjadi, bahkan sangat sering terjadi di Indonesia ya. Setiap orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang tidak pernah atau jarang mendapatkan sanksi. Ya, itu ya. Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi ini berakibat pada kesemrautan pelaksanaan tata ruang wilayah. Oke, jadi tadi karena sanksi yang kurang tegas, ya kan? Dimana kalau ada warga atau orang yang melanggar hukum dalam tata ruang sangat jarang ditindak, sehingga apa? Sehingga penyimpangan itu terus terjadi. Ini ya, ini yang mengakibatkan nanti tata ruang itu semakin rusak, menimbulkan kesemrautan jadinya. Oke, kemudian yang kedua, perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Ya seperti pada gambar ini ya Ananda. Jadi kalau misalkan seperti di sini ada alat berat, di sini nampak di sini ya. Jadi misalkan di sini lahan yang dulunya untuk sawah, tetapi akhirnya dilakukan pengembangan misalkan untuk dijadikan misalkan perumahan itu ya. Jadi identiknya perencanaan tata ruang ini disatukan dengan rencana pengembangan. Oke, kalau di Indonesia itu dalam perencanaan ini sistemnya gini, bangun dulu, perencanaannya kemudian. Nah, itu ya, dibangun dulu, perencanaannya kemudian. Perencanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pembangunan berakibat kesimpang siuran, karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan acuan dalam rencana pembangunan.
Jadi kalau kita lihat, inilah yang terjadi di Indonesia, selalu terjadi pembangunan. Jadi kalau ada perencanaan tadi yang berhubungan dengan tata ruang itu selalu untuk mengembangkan. Nih ya, jadi sering kita perhatikan memang, apalagi di daerah daerah-daerah yang mulai berkembang, ya, itu sering terjadi seperti itu. Oke, yang ketiga, masalah yang muncul itu atau masalah yang timbul itu, perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, ya. Coba perhatikan Ananda, ada sedang berjabat tangan sambil menyalamkan yang namanya money, ya, alias uang. Nah, itu dia. Jadi nampak pada gambar. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa stabilitas politik di Indonesia masih kurang baik. Ya, jadi nampak sikit-sikit politik uang, sikit-sikit uang, ya kan? Ya, mau jadi kepala desa pakai uang, ya kan? Biar proyeknya mulus pakai uang. Semua uang. Jadi ada semua unsur politiknya. Oke. Ini masalah yang terjadi ya dalam tata ruang. Oke, banyak pengambil kebijakan dan keputusan memutuskan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif. Nih ya, jadi keputusan tadi tidak objektif jadinya, terutama dalam bidang tata ruang. Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah. Ya, jadi sesuai dengan objeknya. Itu ya. Sesuai dengan objeknya, sehingga kalau misalkan tadi perencanaan pembangunan atau perencanaan tata ruang tadi sesuai dengan objeknya, maka ini akan hasilnya akan sangat baik, itu ya, dan tidak merugikan kepada siapapun dan pihak manapun. Itu dia. Oke, jika ini terjadi, maka akan menghasilkan pemanfaatan lahan yang tidak maksimal, ya. Kalau tadi tidak ada objektivitas berdasarkan karakteristik wilayah tadi, ini dia. Inilah yang manfaatnya yang tidak maksimal, ya, atau manfaatnya yang kurang baik. Makanya harus objektivitas, harus sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Biasanya hal ini terjadi dengan kesepakatan serta pemberian uang secara sembunyi-sembunyi. Nih ya, jadi Ananda, kalau Ananda nanti menjadi seseorang yang berpengaruh, janganlah sampai nanti menggunakan yang seperti ini, ya. Jangan ada istilahnya namanya politik uang. Jadi ya, harus objektif. Oke, baiklah Ananda, sampai sini mungkin bisa dipahami, ya. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut. Masalah atau permasalahan yang timbul dalam perencanaan tata ruang itu yang keempat itu, belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang sesuai dengan RT/RW nasional, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang RT/RW, ya, RT/RWN. Sudah kita bahas, nanti dari nasional ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten, itu ya. Dari situ dia sudah dibahas. Apa syarat-syaratnya juga sudah kita bahas pada materi-materi yang sebelumnya. Jadi ini sangat berkaitan. Jadi topik kita ini memang tentang wilayah dan perwilayahan atau konsep wilayah dan tata ruang ini memang inilah dia tadi, itu ya. Ini tentang pembangunan yang ada di Indonesia, ini juga kita pelajari di sini, ya, di konsep wilayah ini. Oke,
Jadi kata yang tadi, belum ada daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah. Ya, tanpa perencanaan yang baik, jadi bingung dalam melakukan penataan kota dan perencanaan ruang. Ya, benar ya. Kalau tidak baik perencanaannya, makanya hasilnya juga tidak baik. Nah, jadi tata kota tadi tidak baik ya. Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2015, baru 51% dari 34 provinsi di Indonesia yang mempunyai peraturan daerah atau Perda tentang rencana tata ruang wilayah. Ya, jadi kalau dipersenkan dari 34 provinsi di Indonesia, baru 51% ya. Berarti lebih kurang sekitar 17 provinsi itu ya. Tanpa peraturan daerah yang jelas, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengatur peruntukan suatu wilayah dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran RT RW di daerahnya. Ya, jadi kalau ada pelanggaran tadi, karena tadi pemerintah tidak punya peraturan, sehingga banyak oknum-oknum tadi yang melanggar, itu ya, sehingga dia tidak punya sanksi yang jelas jadinya. Ya, jadi setiap daerah, setiap kabupaten, setiap provinsi itu harus punya RT RW. Oke, jadi secara umum ada 4 ya, ada 4 masalah di dalam perencanaan tata ruang ini ya. Ini secara umum saja. Jadi permasalahan yang 4 tadi atau permasalahan di atas adalah sebagian kecil dari permasalahan yang dapat muncul karena penataan ruang dan perencanaan wilayah yang kurang baik ya. Jadi ini hanyalah sebagian kecil, tidak semua di Indonesia seperti itu. Jika penataan ruang dan perencanaan wilayah dilakukan dengan tidak baik, mungkin pada masa yang akan datang, dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, lahan pertanian bisa saja habis untuk membangun perumahan, kemudian menghasilkan krisis pangan. Ya, jangan sampai lahan pertanian kita tadi beralih fungsi menjadi pemukiman, itu ya, atau misalkan menjadi tempat industri. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi lahan pertanian tadi. Akibatnya kita akan mengalami krisis pangan. Jangan sampai kita sikit-sikit mengimpor ya. Beras impor, gula diimpor, nanti sayuran takutnya juga diimpor. Jangan sampai seperti itu ya Nanda. Oke, semoga Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham atau ada yang perlu didiskusikan, jadi kita didiskusikan melalui grup saja. Silahkan Ananda pelajari ini, pahami dulu apa yang kira-kira yang kurang dimengerti atau betul-betul kurang paham. Inilah yang perlu kita diskusikan. Atau misalkan boleh dibaca poin demi poin dari materi kita ini tadi. Boleh japri ibu juga boleh, tapi alangkah baiknya kalau memang sering tadi di grup saja. Jadi kawan-kawannya juga bisa membaca, itu ya, bisa memahami. Kalau mungkin dia tadi kurang paham, bisa lebih paham lagi. Kalau untuk materi mungkin pada hari ini sampai sekian saja ya Nanda. Untuk masalah tugas nanti akan dikirim pada Google Drive ya, Google Drive. Jadi Ananda nanti silahkan buka, kemudian kerjakan dengan serius, jangan asal-asalan atau jangan asal dikerjakan ya. Kalau asal-asal hasilnya juga kurang baik kan. Jadi kerjakanlah dengan serius. SMA An-Nizam, cerdas, unggul, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.